Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita akan mendiskusikan hadis tentang ihsan dalam segala hal. Ihsan dalam segala hal, yaitu hadis riwayat Muslim dari Syaddad. Kita perhatikan dulu bacaan hadis tersebut atau tausik hadis. Haddasana Abu Bakr ibn Abi Syaibah, haddasana Ismail ibn Ulayyah an Khalid al-Haddai an Abi Qilabah an Abil Ash'as an Syaddad bin Aus. Qala sintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dabha wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dabihatahu. Itu adalah bunyi dari hadis tersebut atau tausik hadis itu. Diterima kata Imam Muslim bin Hajjaj. Muslim itu ada yang mengatakan lahirnya tahun 202. Ada yang mengatakan 204, ada juga yang mengatakan 206. Memang belum ada akte kelahiran waktu itu ya. Tapi meninggalnya 261. Itu bulan Masehinya 875-an. Dia di Naisabur, Iran. Dan beliau menerima dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddasana Ismail mengatakan kami telah menerima hadis dari Ismail bin Ulayyah dari Khalid al-Haddai dari Abi Qilabah dari Abil Ash'as dari Syaddad bin Aus yang mengatakan sintani, dua hal, hafidtuhuma, aku pelihara, an Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, kataba, menulis atau mencatat atau menetapkan al-ihsan, ihsan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, hendaklah ihsan ketika qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsinud dabha, dan apabila menyembelih, ihsan juga dalam menyembelih. Ini makanya kata beliau dua hal yang harus dipelihara. Karena kalau urusan membunuh dengan menyembelih kudu alus, kudu baik, harus ihsan, itu kan sesuatu yang berat, itu sesuatu yang ada perjuangan kalau harus ihsan di dalam dua hal itu. Makanya dia katakan sintani hafidtuhuma. Ada juga yang mengatakan haslatani. Dan di sini dikatakan fa ahsinud dabha, berbuat ihsan di dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dabihatahu. Maka harus meruncingkan
pisau untuk menyembelih tersebut. Dan kalau kita perhatikan matannya cukup hampir gitu ya, hampir senada bunyinya matannya itu. Jadi tidak begitu banyak perbedaan. Dan di sini saya kutipkan ada di surat Ahmad, ini kitabnya dan halaman dan juz, nomor hadisnya segala macam saya lengkapi semua. Jadi tidak perlu saya bacakan, pokoknya bisa ditelaah. Innallaha katabal ihsan. Tapi ada yang mengatakan innallaha azza wajal. Kemudian ujungnya sama. Wal yurih dabihatahu. Kemudian mata rantai hadis. Kalau Imam Ahmad dari Ismail, kalau Imam Muslim seperti tadi dikatakan dari Abu Bakar, kemudian Abu Daud dari Muslim, dan selanjutnya juga ada saya cantumkan di sini sanad atau mata rantai hadis tersebut. Itu takhrijnya. Dan kita lihat rawi hadisnya itu atau sejarah atau tarikh riwayat rawi hadis. Yang pertama dikatakan di sini rawi hadisnya kenapa ini ngajol. Ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Yang pertama, Imam Muslim menerima dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah nama aslinya Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman. Jadi nama Abu Bakar itu julukan, nama aslinya Abdullah. Sama dengan Abu Bakar Siddiq juga nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Wafat di Kufah tahun 235, termasuk murid besar Tabi al-Atba tabi'in. Dan Muslim bin Hajjaj ini seperti tadi saya katakan lahir 817 Masehi, wafat 875 Masehi. Di baik lahir maupun wafat Imam Muslim itu di Iran. Dia menerima Ismail bin Ulayyah. Jadi Abu Bakar yang menerima hadis dari Ismail. Dia al-wusta minal atba tabi'in. An Khalid bin Khoda, an Kalabah, an Abi Qalabah, dan Abil As'as. Kemudian rawi sahabinya Shaddad bin Aus. Memang jarang kita kenal ya nama Shaddad bin Aus. Padahal itu juga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya Shaddad bin Aus bin Sabit Ansori An-Najari Al-Madani. Dia wafat tahun 58 Hijriah. Seorang ahli hadis kalangan sahabat yang berasal dari suku Bani Hudaybiyah dan merupakan keponakan penyair generasi pada saat itu. Dan Shaddad ini memiliki 4 putra bernama Ya'la, Muhammad, Abdul Wahab. Makanya dikenal juga dengan Abu Ya'la. Tapi bukan Abu Ya'la Musnad, kitab Musnad, beda lagi. Shaddad. Utsman bin Umair juga meriwayatkan hadisnya. Dan tashih hadis atau kedudukan hadis ini karena diriwayatkan oleh Muslim, itu disepakati kesahihannya. Kan kita ketahui kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu tidak ada yang meragukan kesahihannya. Nomor 1 itu Bukhari Muslim, kesahihannya. Kedua Bukhari, ketiga Muslim. Jadi kalau dua-duanya itu sering disebut muttafaq alaih. Kalau oleh
dua orang, Bukhari dan Muslim, itu diakui kesahihannya. Karena ada juga yang sempat mencoba mengutak-ngatik, tapi setelah dibela oleh para ulama lain, sehingga kalah yang mengutak-ngatiknya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, tapi bukan hanya Muslim yang meriwayatkan hadis ini, juga ulama lain seperti Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Sedangkan ulama hadis selain kelompok Al-Kutubus Sittah yang saya sebutkan tadi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai, juga oleh Ibnu Abi Syaibah. Ini halaman dan nomor juz dan halamannya sudah saya tuliskan di sini. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Oleh karena itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara tarikh hadis ini, urusan penyembelihan dan pembunuhan itu sudah biasa terjadi di zaman jahiliyah. Yang kadang-kadang membunuhnya itu seenaknya saja. Nah, maka hadis ini merupakan koreksi terhadap kebiasaan jahiliyah yang seharusnya membunuh dan menyembelih itu harus secara baik. Kok kenapa urusan membunuh di dalam Islam itu ada? Ya, jelas ada. Antara lain 3 hal yang dihukum mati dalam Islam. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, hukum qisas. Yang kedua, as-saibu zani, yaitu yang berzina padahal dia sudah punya suami, sudah punya istri, maka dia berzina, maka itu adalah hukumnya hukum mati dengan dirajam. Dan yang ketiga adalah orang murtad dan menjelek-jelekan Islam. Setelah murtad itu ngagogopol Islam, sehingga al-mufarik lil jamaah, itu hukum mati. Tapi hukum matinya itu harus dilakukan secara ihsan, harus dilakukan secara baik. Makanya hukum Islam di dalam penerapan hukum mati itu rata-rata dengan pancung. Karena pancung itu paling cepat membunuh. Beda kalau dengan hukum tembak ya. Tembak itu penembaknya ada 13 orang. Pasti sekian per detik mah beda gitu. Tembakannya itu. Tapi kalau hukum pancung itu seperti di Masjid Qisas itu di Jeddah. Kalau setelah Jumat asar, kalau hukum pancung tilas. Kemudian kalau itu kadang-kadang masih nempel aja itu, padahal dia sudah putus lehernya. Jadi itu makanya hukum pancung paling bagus. Kemudian juga menyembelih, kan di Jerman itu pernah diteliti, karena di Belanda itu kan ada sebelum hewan disembelih itu disuntik dulu ya. Disuntik pinsan, sehingga tidak perlu dibarogot segala macam. Sedangkan di Islam kan harus disembelih secara baik. Dan di Jerman itu diteliti, ternyata penyembelihan secara Islam jauh lebih sopan terhadap hewan itu. Sebab kalau dipingsankan itu 3 kali sakitnya. Pertama ketika dipingsankan, kedua disembelih, ketiga ketika mengeluarkan darah. Karena kalau dipingsankan darahnya itu enggak sekaligus habis. Tapi kalau disembelih itu cuma 1 kali. Tapi tentu saja cara penyembelihannya prosesnya harus tetap ihsan. Qala, kata Sadad, sintani hafidtuhuma an Rasulillah. 2 hal kami pelihara dari Rasul. Kalimat ini mengandung penekanan bahwa ia menerima hadis secara langsung dari Rasul dan menganggapnya sebagai amanah yang mesti dijaga. Kenapa saya katakan amanah mesti dijaga? Karena di sini ada kalimat hafidtuhuma.
Ya, aku memelihara kedua hal tersebut. Dikatakan demikian tentu karena sangat menarik untuk diperhatikan olehnya. Bukan berarti hanya dua, tentu saja. Tanpa ada yang lain yang beliau terima dari Rasul SAW. Tapi yang diriwayatkan ini cukup menarik. Mengapa? Karena diperintah berlaku ihsan dalam melakukan hal-hal yang sulit dikerjakan. Dalam membunuh, dalam menyembelih, harus berlaku ihsan. Itu kan sesuatu hal yang sulit. Makanya aku pelihara dari Rasul SAW itu. Kemudian innallaha kataba. Innallaha sesungguhnya Allah kataba menulis, menetapkan perkataan kataba menurut Abu Thayyib Al-Makburi itu pada hadis ini bermakna amarokum, memerintah. Sedangkan menurut As-Sindi aujaba alaikum, mewajibkan kepada kalian. Dan banyak Al-Quran, ayat Al-Quran yang menggunakan kata katabah, yang memberikan ketetapan. Katabah itu memberikan ketetapan. Ada yang ketetapan itu yang mesti dihindari, ada juga ketetapan yang mesti dikejar, mesti diamalkan. Kita lihat contohnya, fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Di situ ada kalimat ma kataballahu lakum. Fal'an, saat ini, bashiruhunna, gaulilah istrimu. Gauli istrimu kapan? Yaitu uhilla lakum lailatas syam. Pada malam bulan Ramadan. Jadi malam bulan Ramadan tuh gauli istri itu. Makanya ibu dan bapak jangan ragu di bulan Ramadan. Nah, pansuna ibadahnya atau gak ibadah. Hubungan suami istri juga ibadah daripada siang. Kan bisa siang, makanya malam diingatkan. Bahkan di situ dikatakan ar-rafas, disebut ya. Walaupun sering disebut porno, tapi itu karena penekanan hubungan suami istri. Kenapa kok disebut uhilalakum lailatas syam ar-rafas pada malam bulan Ramadan itu rafas? Karena mungkin ada keluarga yang ragu-ragu untuk melaksanakan kewajibannya. Dan itu di dalam ayat 187 surat Al-Baqarah berkaitan dengan iktikaf. Kan rata-rata iktikaf itu ada yang jauh gitu dengan suami istri itu, karena mau iktikaf sehingga pisah, timbul krisis, timbul perbedaan, timbul perselisihan. Padahal Rasulullah SAW iktikaf dengan istrinya. Kan diriwayatkan dari Aisyah oleh Al-Bukhari. Rasulullah SAW beriktikaf dengan Siti Aisyah pada malam berikutnya. Hafsah minta izin mau iktikaf juga bersama Rasul. Malam ketiganya istri yang lain seperti Hindun, kemudian juga Zainab. Jadi akhirnya ketika mau dekat-dekat Lebaran, salapan istrinya mau ikut juga iktikaf. Akhirnya Rasulullah menghentikan, kan, tidak sampai Idul Fitri iktikafnya, sehingga dilanjutkan pada bulan Ramadan. Nah, peristiwa yang kita garis bawahi, karena memang iktikaf itu tidak meninggalkan istri, tidak meninggalkan suami. Makanya di situ dikatakan fal'an bashiruhunna ma kataballahu lakum. Tetapi ada batasnya, yaitu dari mulai fajar sampai terbenam matahari tidak boleh. Dan juga ketika iktikaf di masjid tidak bergaul suami istri. Tapi kalau tidak iktikaf di masjid silahkan.
Itu menggunakan makataballahu lakum, kalimat makataba. Itu kan yang dicari, makataba itu. Jadi dalam Al-Baqarah dikatakan makataballahu lakum, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan mesti dicapai karena sebagai anugerah kenikmatan syariah. Ya, anugerah kenikmatan syariah. Utamanya dalam ayat ini kebahagiaan dalam keluarga yang dianjurkan untuk menjaga harmonis dan romantis walau di bulan Ramadan. Jadi perkataan kataba di sini syariah yang telah ditetapkan yang membawa kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Ibadah saum yang ditetapkan kewajibannya di bulan Ramadan ternyata tidak bebas dari urusan sosial, khususnya keharmonisan keluarga. Jadi walaupun bulan Ramadan itu sering disebut bulan ritual yang banyak orang menghentikan urusan sosial, Quran menggariskan di bulan Ramadan juga urusan sosial, keharmonisan keluarga harus dijaga karena keseimbangan ritual dan sosial khususnya di dalam kehidupan berkeluarga itu hal yang utama di dalam syariat Islam. Dan kita ingat pada Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ dikatakan target saum itu la'allakum tattaqun, supaya kalian takwa. Dan pada ayat 187 kadzalika yubayyinullah linnas la'allahum yattaqun. Jadi kalau Al-Baqarah 187 mah la'allahum, kalau Al-Baqarah 183 la'allakum, dua-duanya masih ayat saum. Apa maknanya pesan dari itu? Jadi takwa yang dikejar di dalam ibadah Ramadan bukan hanya diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun, tetapi juga harus dibina keluarga supaya mereka juga bertakwa. Jadi saya bertakwa, mereka juga bertakwa. La'allahu. Itu salah satu maknanya, salah satu pesan dari ayat-ayat saum. Oleh karena itu carilah keharmonisan ritual dan sosial tersebut. Dalam sejarah juga tercatat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada Bani Israel untuk bisa masuk Palestina, tapi sangat terkait dengan usaha mereka. Jadi makataballah itu ketetapan Allah, tapi harus dikejar. Ada yang harus dikejar. Bani Israel akan bisa masuk Palestina atau Baitul Maqdis pada saat itu bila mereka tetap beriman, taat pada Nabi dan berpegang pada syariah. Maka Nabi Musa mengatakan, ya qaumid khulul arda al-muqaddasata allati kataballahu lakum. Di sini kataballahu lakum. Baitul Maqdis itu. Wala tartadu ala adbarikum fatan qalibu khasirin. Ayat 21 dari surat Al-Maidah itu mengabadikan seruan Musa pada kaumnya bahwa mereka akan bisa masuk ke daerah yang telah dijanjikan jika berpegang pada syariah. Namun di antara mereka ada yang berpegang pada syariah, ada juga yang ngotot, ada juga yang membantah. Akhirnya Bani Israel yang bisa masuk Baitul Maqdis bersama sahabat Nabi Musa adalah yang taat. Sedangkan yang tidak taat terkatung-katung di Bukit Tih sampai 40 tahun. Jadi kalau zaman para nabi terdahulu mah hukuman tuh di kontanan gitu hukuman tuh yang membantah itu. Kalau di zaman Rasul mah enggak. Karena kan Rasul berdoa antara lain kepada Allah minta. Yang pertama ketika sholat duha beliau minta kepada Allah agar jangan menderita penyakit kepikunan Rasul. Sampai tua, sampai dia meninggal tidak pikun Rasulullah SAW itu.
Yang kedua, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang durhaka kontan seperti umat terdahulu. Itu Rasul minta. Makanya kan sekarang mah nutara zakat, nutara sholat. Kalau ekonominya benar tetap aja maju. Eta nutara zakat kuburan kabakar tinggal ngukurina sinetron kan. Dina kenyataan kan nggak ada itu. Jadi ya memang Rasul sendiri minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 yang diminta oleh Rasul. Pertama dan kedua tadi dan dua-duanya itu dikabulkan. Yang ketiga bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah umatku satu pandangan, satu pendapat, satu madhab. Itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 permintaan Rasul, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Makanya kalau sekarang berkelompok-kelompok, nah itu karena memang dibuktikan telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Dan memang doa Rasul, doa para nabi ada yang ditolak ya. Ada yang ditolak seperti Nabi Muhammad SAW berdoa untuk Abu Thalib supaya diampuni dosanya, ditolak kan? Kenapa ditolak? Karena Abu Thalib memang tidak beriman sampai meninggal. Dia membela Rasulullah SAW, tetapi ketika sakaratul maut, Rasulullah SAW mendampingi dia. Di samping Rasul ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal itu kan sahabat Abu Thalib paling dekat sejak dahulu. Di situ juga ada Rasul. Kata Rasul, ya am kul la ilaha illallah inni wahaju laka biha yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah supaya aku punya hujah menyapaatimu, membelamu di hari kiamat. Katakan, wahai Abu Thalib, pamanku, ucapkan la ilaha illallah supaya aku punya hujah. Nah, tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah itu mengatakan, apa kamu akan meninggalkan agama moyangmu? Mana mungkin Abu Thalib kau? Akhirnya dia mengatakan, ana ala millati abikum Abdul Muthalib. Aku berada pada millah ayahmu. Sehingga kerlek maut. Maka ketika Rasulullah SAW berjanji aku akan doakan kepadamu, dia berdoa, turun wahyu surat At-Taubah. Tidak layak bagi Rasul, bagi orang mukmin untuk mendoakan orang-orang musyrik. Jadi doa Rasul juga ada kalau yang tidak cocok. Jadi kalau doa kita ternyata tidak dikabul oleh Allah, mungkin permohonan kita, doa kita tidak cocok. Tidak cocok dengan biasa dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, biasa dengan sebab akibat. Bisa, makanya ya yang namanya juga doa ya, minta masa dievaluasi yang diminta. Dan jangan mengatakan aku berdoa kok belum dikabul, itu jangan. Itu namanya burung busuk. Jadi Rasulullah SAW pun pernah itu doanya ditolak. Tadi mengkolnya di mana ya? Jadi ketetapan Allah, jadi doa juga dikabul oleh Allah kalau sesuai dengan ketetapan. Maka taballah. Makanya tadi juga maka taballah. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sangat terkait dengan usaha umat. Jika umat taat dan patuh pada syariah, maka ketetapannya bakal diraih. Tapi kalau tidak patuh, tidak. Doa bulan Ramadan itu dikabul. Tapi harus ingat ayat 186. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pertama harus merasa dekat. Artinya harus mendekatkan diri kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan aku kabulkan
Apabila dia berdoa kepadaku, doanya kepadaku. Jadi walaupun tempat, waktu, atau caranya bagus, tapi kalau falyastajibuli tidak merespon itu mungkin tidak sesuai keadaan, ya itu nggak bisa dipaksakan, ya. Itu perkataan kataballah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat terkait juga dengan usaha. Ya, ayat ini mengabadikan sejarah masa silam, tapi berlaku pada umat hingga akhir zaman. Tegas bahwa manusia itu ada yang memperoleh keuntungan dengan apa yang ditetapkan itu, ada juga yang khosirin. Nah, beda lagi dengan sikap terhadap munafik yang suka menuduh jelek pada mukmin. Jika mereka tertimpa musibat, maka dia mengatakan mukmin yang jelek. Jika mereka meraih menang, maka mereka mengatakan mengaku mereka terhadap mukmin munafik itu. Jadi orang munafik itu selalu negatif terhadap orang mukmin. Nah, bagi yang mengatakan demikian, katakanlah kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di sini ma kataballahu lana itu sebagai jawaban. Jadi ayat 51 surat At-Taubah ini memerintah agar setiap mukmin membantah tuduhan negatif munafik. Setiap mukmin itu selalu mendapatkan akibat positif atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah, baik musibat maupun nikmat. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan negatif, nah jawablah la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Tidak ada kenikmatan bagi mukmin itu yang tidak mendatangkan baik, dan tidak ada musibah yang tidak berdampak baik juga. Jadi bagi mukmin, musibat maupun manfaat atau nikmat akan menjadi baik. Itu sebetulnya kalau di dalam hadis mah musibat juga. Kalau kita kan istilahnya musibat teh nu pika sediheun ukul. Tapi kalau di dalam hadis mah bukan hanya pika sediheun musibat itu, tapi kabungaheun juga disebut musibat. Pamanya ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin wa in asobathu sarra sakaro. Nah, di sini kan kalimatnya asobatku. Asobat. Apabila musibat mengena dia, sarro pikabungaheun, sakaro, dia syukur. Fakana khairon lahun. Fakana khairon lahu. Maka baik baginya. Wa in asobathu dorro, dan apabila musibat itu pikasusaheun, dorro, sobaro, dia sabar. Fakana khairon lahu, baik juga baginya. Jadi bagi mukmin mah rek musibat nikmat, rek musibat nikmat tetap baik. Kan ada nikmat, ada nikmat. Nikmat itu kebahagiaan, kalau nikmat kesedihan, bukom. Tapi hari bahasa Indonesia mas sarua nulisna nikmat. Jadi we keliru. Padahal nikmat mah susah. Pika susaheun. Kalau pika nikmat pika bungaheun mah nikmat. Jadi sama dengan sarro, ada syarro. Kalau sarro itu pika bungaheun, tapi kalau syarro pika sediheun. Syak pakai titik sinnya. Makanya khotib membaca alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Kalau min sururi anfusina, ya Allah jauhilah aku dari kabungahan. Sebab kalau na'udzubillah min syururi, sinnya bertitik, itu dijauhkan kesusahan. Antara sa dengan sya berbeda.
Ya samalah, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia juga kan begitu. Bahasa Sunda juga sama. Ngirung jeung tengirung beda kan. Neng, Bapak ke mana? Nuju Marios. Itu mariksa namanya. Itu pergi namanya. Tapi nuju ke mana? Nuju Marios. Itu mariksa. Itu tulisannya sama. Marios dengan Marios. Sama. Tapi artinya beda. Kalau Marios mah indit. Kalau Marios, mariksa. Tulisannya sama. Kalau bahasa Arab mah beda jelas tulisannya syarro dengan sarro. Eta mun urang Sunda nulis ngabedakeun Marios dengan Marios, kumaha tah? Tandana can aya orang Sunda. Kecuali aksara Sunda. Jadi di sini sarro syakaro. Tapi kalau dorro sobaro. Jadi pasti makataballohna teh baik wae. Baik kata baloh sarro maupun kata baloh syarro bagi umat Islam baik. Kemudian ada juga kul liman ma fis samawati wal ar kulillah kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa pada dirinya rahmat. Dijelaskan kataballahu labin ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Nah, ini perkataan kataba ternyata bukan hanya pada manusia atau makhluknya, tapi juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kataba itu. Jadi ada kataballahul aglabin, ya. Kemudian ada wa ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz, ya. Kemudian kepada Allah juga sudah menetapkan kataba. Kul liman ma fis samawati wal ar kullillah kataba ala nafsir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi alladziina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakan kepunyaan siapa apa yang di langit dan bumi. Kul katakan lillah kataba ala nafsi, semua Allah Subhanahu itu kepunyaan Allah. Kataba ala nafsir rahmah, Allah telah menetapkan alaihi atasnya rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penuh kasih sayang kepada hambanya. Siapa yang menetapkan? Allah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mewajibkan, dan Allah itu tidak akan salah. Tidak akan salah janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mewajibkan rahmat. Ayajma'annakum ila yaumil qiyamah, mengumpulkan hari kiamat, la raiba fihi alladziina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Yang rugi itu orang yang tidak beriman. Jadi berdasar ayat 12 surat Al-An'am, Allah menetapkan dengan kalimat kataba ala nafsihi, atas dirinya rahmat, mencurahkan kasih sayang. Dengan demikian manusia yang disiksa di neraka pasti ada sebab. Adapun yang masuk surga bisa saja tidak ada sebab. Jadi kalau orang itu masuk neraka pasti dia karena layuk minun atau karena berimannya kurang atau tidak baik. Itu baru khosiru. Kalau manusia itu masuk di surga bisa saja tidak ada sebab apa-apa oleh Allah dimasukkan ke surga, bisa. Tetapi yang masuk neraka pasti ada sebab. Contohnya tadi kan sering kita katakan hidayah itu prerogatif Allah, katanya kan sering dikatakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering dicontohkan tuh Abu Thalib oge tidak mendapat hidayah. Ada sebab tidak mendapat hidayah Abu Thalib itu. Tidak masuk Islam, tidak beriman. Antara lain ketika menjelang mati ada Abu Lahab, ada Abdullah bin Umayyah.
Jadi Rasul kalah oleh Abdullah bin Umayyah dan Abu Lahab, pengaruhnya kepada Abu Thalib. Jadi ada sebab Abu Thalib itu tidak mendapat hidayah. Jadi kalau orang itu tidak mendapat hidayah dari Allah, pasti ada sebabnya. Tetapi kalau orang itu mendapat hidayah, bisa saja sayang Allah, karena Allah itu memberi mencurahkan rahmat. Makanya kepada Allah itu harus bersangka baik. Itu kata Allah. Makanya di sini juga kata bal insan. Jadi karena bisa saja. Tapi kalau kepada orang-orang yang istilahnya orang-orang itu rugi, itu pasti ada sebab. Dan karena Allah Subhanahu wa taala berada di posisi yang menang dengan Rasulnya, seperti tandaskan kataballahul aglabin ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Kemudian walau anna kataballahu ala la ja'ala la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dan jika tidaklah karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengadab. Jadi seperti orang musyrik, orang kafir diusir karena mereka tidak mau beriman. Berdasar ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang yang terusir dan tersiksa karena kekafiran. Jadi jelas jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia tersiksa, pasti ada sebab. Dengan demikian jelas dalam Al-Qur'an perkataan kataballah itu mempunyai mana yang cukup luas. Ada yang berlaku pada dirinya, ada pula yang berlaku pada hambanya. Ada yang berlaku pada hambanya juga, ada sifat yang menyenangkan, ada sifat yang menyedihkan. Namun yang jelas ketetapan yang menyedihkan itu terkait ada penyebab yang dilakukan manusia. Beda lagi ketetapan yang menyenangkan bisa saja diberikan oleh Allah Ta'ala tanpa sebab. Karena telah mewajibkan pada dirinya mereka mencurahkan rahmat. Jadi jangan dikira orang-orang yang miskin, orang-orang yang tunawisma, yang tidak punya rumah, diamnya di kolong jambatan, tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka juga mendapatkan kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada siapapun. Baik orang kaya maupun orang miskin. Allah menetapkan pada hambanya dengan ketentuan yang berkaitan dengan usaha manusia. Itulah yang namanya kitabah qadariyah, ketetapan takdir. Dan ditegaskan pula menggunakan kalimat katabna. Jadi ada kataballah, ada katabna. Seperti walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Kami tetapkan di dalam Zabur, dalam ba'da dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sebetulnya bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Seharusnya begitu. Tapi kok kenapa sekarang bukan orang soleh yang menguasai bumi? Itu karena ada sebab. Orang banyak yang tidak soleh. Sebetulnya ketetapan Allah mah bagi orang yang soleh. Dan ketetapan berikutnya ada kitabah syari'iyah. Seperti sudah sejak dahulu kala. Kitabah syari'iyah itu ada. Yaitu min ajli dalik katabna ala bani Israel. Katabna istilahnya. Dan jika diperhatikan kalimat dalam hadis sambungan tadi, itu katabah ala kulli syai. Ya, katabal ihsan ala kulli syai. Jadi ini bermakna katabah syariah. Dalam Al-Quran kadang-kadang dengan menggunakan katabah, kadang-kadang kutiba, kadang-kadang kitab, kadang-kadang kitaban. Sini saya tuliskan nomor ayatnya. Kemudian al-ihsan, ya, al-ihsan ala kulli syai. Perkataan ihsan, ihsan itu berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsan, ala kulli syai, atas segala sesuatu. Ini mengisyaratkan bahwa ihsan itu mesti dilakukan dalam segala aspek kehidupan, baik ucap, sikap maupun perbuatan. Tidak
terbatas oleh apapun al-Islami. Dan telah tercantum di dalam sabda Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu ihsan, beliau menjawab anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan apabila tidak kamu melihat, yakini Allah melihat kamu. Ini ihsan dalam arti ritual. Ihsan kepada Allah. Kan iman, Islam, ihsan. Iman berkaitan dengan akidah, keyakinan. Islam berkaitan dengan perbuatan. Dan ihsan berkaitan dengan perasaan. Jadi kalau di dalam diri manusia itu ada 3 R. Rasio, raga, dan rasa. Rasio, pikiran, itu akidah. Katanya kan sekarang tokoh-tokoh ya mengatakan jangan ngajarkeun akidah, cenah. Sebab itu membawa teroris. Jadi akidah harus tinggalkan. Entong disebut akidah we ajarkeun we lah beusina. Jadi orang juga harus pandai. Tapi kalau kita mengajarkan Quran hadis mapan segala rupa, teu dipilah-pilah. Makanya kalau situasi sekarang ini banyak orang curiga gitu. Para tokoh teh curiga wae, ngajarkeun akidah, ngambek, ngajarkeun jihad, teroris, ngajarkeun itu segala macam. Geus we saya mengajar tafsir we jeung hadis gitu. Ngajarkeun tafsir jeung hadis. Bare judulna naon ge bahas ayat we jeung hadis. Nah, ngabahas naon? Tafsir jeung hadis. Itu disebut akidah teu naon. Tapi kalau berbicara tafsir hadis kan segala rupa. Nah, ini kaitan ritual anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu